Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Hani Keturunada. Saya dari Ekonomi Syariah 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan luar negeri. Mari kita langsung ke pembahasannya. Menyelami dunia perdagangan luar negeri, peluang, tantangan, dan solusi untuk Indonesia. Perdagangan luar negeri bagaikan nadi kehidupan bagi perekonomian sebuah bangsa. Ibarat pertukaran budaya dan produk antar negara, perdagangan luar negeri membuka gerbang peluang dan sekaligus menghadirkan tantangan yang kompleks. Bagi Indonesia, perdagangan luar negeri memegang peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan bangsa. Memiliki data, potensi, dan tantangan perdagangan luar negeri Indonesia. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam PLN. Pada tahun 2023, nilai ekspor non-migas Indonesia mencapai $133,92 miliar, menandakan geliat sektor-sektor unggulan seperti manufaktur, elektronik, dan perikanan. Di sisi lain, nilai impor mencapai $182,66 miliar, menunjukkan kebutuhan akan bahan baku, barang modal, dan produk konsumsi tertentu. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat pula tantangan yang perlu dihadapi. Neraca perdagangan yang negatif, tingginya biaya logistik, dan regulasi yang kompleks menjadi beberapa hambatan utama. Selain itu, gejolak ekonomi global dan persaingan ketat di pasar internasional turut memperparah situasi. Mencari solusi menuju perdagangan luar negeri yang lebih kuat dan berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan perdagangan luar negeri dan memajukan perekonomian Indonesia, diperlukan solusi strategis dan komprehensif, seperti beberapa langkah yang dapat ditempuh. Yaitu yang pertama, ada meningkatkan daya saing produk. Kita bisa fokus pada perkembangan produk-produk unggulan dengan nilai tambahan tinggi seperti produk elektronik, otomotif, dan produk kreatif. Lalu kita bisa meningkatkan kualitas produk dan menerapkan standar internasional agar kompetitif di pasar global. Yang kedua ada diversifikasi pasar ekspor. Kita bisa membuka pasar baru di negara-negara non-tradisional seperti Afrika dan Amerika lain, lalu memperkuat kerjasama selatan-selatan dan memanfaatkan peluang perdagangan bebas. Lalu yang ketiga, mempermudah regulasi dan birokrasi. Menyederhanakan proses perizinan dan dokumentasi terkait ekspor dan impor, lalu meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi untuk memperlancar arus perdagangan. Yang keempat ada meningkatkan infrastruktur logistik. Kita bisa membangun infrastruktur pelabuhan dan bandara yang modern dan efisien, lalu memperkuat konektivitas antara daerah dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan raya. Yang kelima, memanfaatkan teknologi dan inovasi. Menerapkan e-commerce dan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar dan memudahkan transaksi. Lalu mendukung pengembangan inovasi dan penelitian untuk meningkatkan daya saing produk. Yang keenam ada memperkuat peran diplomasi ekonomi. Meningkatkan peran perwakilan diplomatik dalam mempromosikan produk Indonesia di luar negeri. Membangun kerjasama bilateral dan multilateral untuk meningkatkan akses pasar. Yang ketujuh ada mengembangkan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas pendidikan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing global. Dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang seluk-beluk perdagangan luar negeri dan regulasi internasional, menuju masa depan perdagangan luar negeri Indonesia yang cerah. Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, diharapkan perdagangan luar negeri Indonesia dapat berkembang dan berkontribusi pada kemajuan bangsa, peningkatan daya saing produk, diversifikasi pasar, dan kemudahan regulasi akan membuka peluang baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemanfaat teknologi, inovasi, dan diplomasi ekonomi juga akan menjadi kunci untuk menentang persaingan di pasar global. Perjalanan memajukan perdagangan luar negeri Indonesia masih panjang dan penuh tantangan. Namun dengan kerjasama dan komitmen yang kuat dari pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh elemen bangsa, masa depan cerah perdagangan luar negeri Indonesia dapat diraih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dalam kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.